Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaram alim, para ulama, para muallim, para kiai, asatiz, tokoh sepuh, bini sepuh, sesepuh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT bil khusus yang sama-sama kita hormati, kepada keluarga besar almarhumah al-maghfurlaha Ibu Sinah binti Inin, yang kita doakan semoga almarhumah 7 hari yang lalu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wafat husnul khatimah, kemudian zuriyah beliau dijadikan yang salih salihah, bermanfaat di maslahatil ammah. Bil khusus kepada orang tua saya, guru saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Sobari, orang tua saya Bapak Siman, guru saya Ustadz Haji Iskandar, saudara saya Bapak Rahmat, kemudian Bapak Nasan, serta yang ada di belah ujung saudara saya Bapak Diding, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan 7 hari takziah dan tahlil kita punya orang tua, punya encang, encing, nyai, saudara, tetangga, ataupun yang lain sebagainya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus bin nikmah dan idkhalus surur, sekaligus saya reuni sama orang belakang yang udah lama kagak nongol, tapi alhamdulillah sekarang nongol lagi. Mudah-mudahan kita panjang umur, berkah umur, bisa selalu silaturahim antar sesama dan mendapatkan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, almarhumah yang kita kenal mendapatkan bonus usia dari Allah. Kalau kita hitung secara perhitungan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat 63 tahun, almarhumah wafat 78 tahun, ada bonus 14 tahun. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau almarhumah tentunya sudah tidak beraktivitas kayak kita. Almarhumah udah kagak bisa lagi yang namanya belanja di mall. Almarhumah udah kagak bisa lagi belanja di pasar JB. Almarhumah udah kagak bisa lagi kayak kita karaokean, udah gak bisa. Lantas pertanyaan besar dalam hidup kita, sudah sejauh mana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan kematian kita? Dulu sahabat pernah bertanya kepada Rasul, apa kata sahabat? Ya Rasul, siapakah orang-orang yang cerdas? Ini sahabat bertanya kepada Rasul, siapakah orang-orang yang cerdas? Kata sahabat, apakah mereka orang yang memang punya gelar profesor atau doktor atau magister sarjana yang punya embel-embel di belakang namanya? Kemudian Rasul menjawab di luar dugaan saudara. Apa kata Rasul? Aksaruhum lil mauti zikron wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Kata Rasul, orang yang cerdas yang pertama aksaruhum lil mauti zikron,
Ketika Allah masih berikan kesempatan hidup, gojak gijik mongsang mangsing sungsang sungkem, masih doyan mancing kemana-mana, masih doyan gegeroyokan ngebesan kondangan kemana-mana, dia selalu ingat mati. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegur kita di dalam langkah-langkah yang pernah kita lakukan semasa hidup ini. Kemudian yang kedua, apa kata Rasul? Orang-orang yang cerdas ialah mereka wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, mempersiapkan hidupnya untuk menghadapi kematian dengan kebaikan-kebaikan. Lantas bagaimana dengan kita yang hari ini kita menuntut akan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, tapi kita tidak pernah menjalankan perintahnya? Bagaimana Allah mau sayang kepada kita kalau kita tidak menjalankan perintahnya? Pertanyaan kita balik sekarang kepada Allah. Ya Allah, sekarang hidup saya begini-gini aja, gimana saya mau ibadah enak? Kondangan banyak, ngebesan banyak, mana habis corona, duit kagak gablek, ATM kagak punya, kerja diberhentiin, bagaimana urusannya? Kan begitu. Anak pengen jajan. Anak pengen jajan lagi. Iya. Kalau buat biduan alhamdulillah ada ya Allah, kalau buat bini mah kagak ada. Kan begitu kita. Ini pertanyaan dalam hidup kita yang kita pertanyakan kepada Allah. Sebenarnya hidup adalah resiko yang harus kita jalani. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Ketika Allah memberikan cobaan, ujian, musibah, kita harus bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngedumel mulu kakak karuan. Kadang-kadang kita kan hidup suka mendengar katanya, cuma enak punya bini cakep gitu. Ini gua jelek banget. Cuma enak hidup udah rumah tangga, gua belum kawin. Cuma enak lu punya anak banyak, gua udah kawin 7 tahun kagak punya apa-apa. Mobil gua 4, rumah gua tinggal tapi belum dikasih anak. Cuma enak hidupnya duitnya banyak, gua mah kagak belum ditanya aja. Itu kan katanya doang. Belum buku orang yang punya duit bilang begitu. Belum buku orang yang memang pada saat itu punya anak banyak juga bilang begitu. Belum buku orang yang punya bini cakep juga bilang begitu. Belum buku. Ya punya bini cakep resikonya kita kudu punya duit mulu. Make up kan mahal, sama nari pakai make up. Lagi kita gawe di gudang bini make up mulu lah, langsung kita urus. Mau gimana? Makanya enakan punya bini jelek, udah selesai urusan, kagak beli make up. Cuman jangankan dibawa nyerawat, dibawa kondangan juga malu. Begitu resikonya. Selesai urusan. Enggak udah kita selesai. Mengapa kagak banyak tuntutan? Lebih ini cakep, make up setiap hari, kita udah berhenti kerjaan demek bini kita, lah kagak pakai make up. Punya bini enak, dia mah pinter bininya. Bini kita gablek banget, kita kata begitu. Bini pinter juga serba salah, kita punya masalah pengen tahu aja urusan kita sebagai laki. Bini geblek juga serba salah, kita punya masalah dia diem-diem aja, dia kagak paham lagi, kita lagi geblek, gimana mau nanya? Enak nih bang, anaknya banyak 5, lu punya anak aja nggak apa-apa. Enakan kagak punya anak, kenapa? Mati udah kagak ada yang dipikirin. Kagak ada ya, ditinggalin, punya warisan kagak ada yang berebut, emang kagak punya anak. Kalau punya anak 5, yang punya anak 5 juga belum kukuh. Yang pertama bangunnya nauzubillah min dzalik. Yang kedua ngeladut mulu. Yang ketiga apalagi, yang keempat apalagi, 5 apalagi. Emak mati tahlilan main oper-operan ke rumah anaknya. Malam pertama di tempat yang pertama anaknya, kedua anak yang kedua. Kata yang pertama udah abang aja enak, abang mau kerja di bandara, duitnya banyakan, tahlilan kan nggak cukup 5 juta, abang 7 hari, apalagi nggak kiai, gitu. Kata yang ketiga udah abang aja, udah, yang penting mah abang urusin semua. Yang gua bilang udah abang aja, abangnya semua udah. Nah saya makan kagak gablok apa-apa, udah ngurusin orang tua berebut. Berebutnya bukan berebut berkah, tapi berebut apa? Main oper-operan kagak mau ngeluarin duit. Jangankan orang tua nikah, orang tua masih sakit juga sama. Setahun sakit di rumah sakit, dibawa pulang setahun lagi di rumah, makan di situ, buang air di situ. Anak yang pertama bilang gua anak laki, yang pantas mana perempuan.
Anak perempuan bilang dia geli, gue menyebokin gitu. Lah dulu kita dicebokin sama mama kita usia setahun 2 tahun zaman segituan, emak kita lagi makan enak-enaknya makan baru sesuap, ikan asin juga boleh ngutang. Kita ketika saat itu buang air kecil langsung itu buru-buru dicebokin, buang air besar apalagi orang tua kita berkah itu. Ngapain kita bolak-balik ke rumah orang tua mulu? Orang tua sakit mau dibiarin aja, yang pantas main bontot yang ngurusin gitu, bontot lagi aja kesalahan. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat mau daftar belakangan. Bontot itu harus ngurusin orang tua kita. Emang apa? Bontot mah bagiannya rumah yang ditempatin lah. Kalau bapaknya punya rumah, lalu kagak berebut aja. Padahal di situ letak keberkahan yang Allah bakal berikan kepada kita sebagai kita manusia yang tentu berharap akan kelebihan keistimewaan di dalam hidup kita. Ya benar ya. Kalau kita pikir-pikirin kadang-kadang nggak ada manfaatnya. Kita pikir doang pakai akal. Ngapain kita urusin begitu? Bapak kita begitu ya mah. Saya namanya bontot doang. Enggak begitu, orang tua mah punya anak 5 semuanya udah pasti disayang. Ketika kita punya masalah besar di hadapan tetangga, di hadapan semua teman-teman kita di luar, dimusuhin kita oleh seluruh umat, tapi ada 2 orang yang kagak musuhin kita. Siapa? Emak bapak kita. Rela berjuang berkorban demi anak. Kenapa? Pada saat itu orang tua kita sayang kepada anaknya. Ayo dah, kita pikirin kita, emak kita 78 tahun menjalani hidup mongsang mangsing sungsang sumbel waktu kita masih orok, masih bayi sampai gede, direlain apa juga, saling jotos antar siapapun demi anak, saling tinju meninju demi anak, saling gesek, saling hajar menghajar demi anak. Sekarang kita giliran kita sebagai anaknya, ketika orang tua kita udah kagak ada, kita berikan yang terbaik, kita persembahkan yang terbaik buat orang tua kita. Ketika orang tua kita udah kagak ada, kita ziarahin makamnya, minimal habis sholat Jumat. Sholat Jumat kagak sebulan sekali, sebulan sekali kagak, ya setahun sekali habis ngembang, setahun sekali juga kagak, mati aja udah jadi anak bareng-bareng, kelar urusan. Ya kita ziarah ke kebun 200 nyariin, emang kuburan bapak kita di mana? Perasaan dulu di sini di Babon Ambon, udah kagak ada bapaknya, kuburan hilang, bagaimana urusan? Berkah kita dari Allah, bagaimana kita bisa ngurusin orang tua kita yang pernah ngurusin kita dulu di waktu kecil. Begitu enak mah tuh, paham? Udah paham? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melihat orang tua kita sudah kagak ada, yang jadi rujukan pertanyaan kita untuk dijadikan orang tua siapa? Abang orang tua kita, adik orang tua kita, atau encang-encing kita, paman bibi kita. Sebagai apa? Sebagai wadah menjadi orang tua kita. Itulah salah satu langkah yang diambil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada saat itu tentu kita kenal riwayat bahwa Rasul dekat dengan Abi Thalib sebagai pamannya, dan kita juga sama sebagai anak manusia yang hari ini gojak gijik mongsang mangsing sungsang sumbel kemanapun kita mau. Tentu orang tua kita udah kagak ada, masih ada abang orang tua kita, masih ada adik orang tua kita, masih ada sepupu orang tua kita. Kita rangkul, kita tanya untuk kehidupan kita, bagaimana ini urusan saya ke depannya, kan begitu. Emang rada beda. Waktu masih ada orang tua, masih anget kita nanya, masih ada arah kita mau kemana. Orang tua rujukannya, kita gaji 3 juta, emak bapak kita kagak kerja apa-apa, itu ngasih ayam bakar separuh aja itu sayang banget. Setiap bulan sama bini takut banget rumah. Kata bini jangan, gua abang mau biarin, mau bapak kagak doain ayam. Ngumpet-ngumpet ngasih orang tua, ngasih duit 30.000 aja romannya. Babak ngerokoknya Samsu, dibelinya Jinggo, Alfam Jadah, sialah. Ini kadang-kadang keberkahan kita kepada orang tua yang merada kurang. Karena kita sayang ngeluarin harta benda kita buat orang tua kita. Kalau kita pikir jauh dulu waktu kita dikandung, mama kita kemana-mana dibawa, nggak biasa dibawa sampai pada biru, kita di mobil was-was, udah kayak kami korban dulu. Ketika itu orang tua kita saking sayang dilus-lus perut kita, dibacain sholawat, sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah sampai selesai kita bacain sholawat. Sekarang orang tua kita sakit,
Ogah banget kita melihatnya. Sebab kenapa? Kita merasa rugi kalau melihat bakal mengeluarkan uang besar, kita merasa rugi kalau melihat akan nyebokin orang tua kita, padahal di situ letak keberkahan yang ada di dalam orang tua kita untuk kita sebagai anaknya. Ya, kalau kita pikir-pikir dulu, jasa orang tua kita gendong dari Indonesia ke Mekah 7 kali balik udah kagak bakal bisa kalau saya kita pikir-pikir lah. Ongkos haji sekarang berapa duit? 69 juta katanya. Ya misalnya 69 juta, katanya itu juga, dan kita nggak tahu. Kalau kita kali 7 aja 69 juta, sampai 350 juta misalnya kita persembahkan untuk orang tua kita sekarang berangkat haji, tetap nggak bakal bagus. Itulah istimewanya orang tua kita, yang tentunya kita berharap keberkahan, keselamatan orang tua kita teruntuk kita menjalani hidup di dunia ini yang memang seperti roda berputar, kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Dan pesan saya, jangan sampai kita mendengarkan apa katanya doangan, tapi harus kita alami secara fakta. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam menjalani hidup ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan gambaran full kepada kita, termasuk kepada nabi-nabi dan rasul terdahulu yang kita hafal secara singkatnya 25 nabi dan rasul, secara utuhnya 124.000 nabi, 313 atau 315 rasul. Ini menjadi pelajaran penting buat kita menjalani hidup di dunia. Kata Allah di dalam Al-Quran, dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Allah gambarkan setiap nabi dan umatnya. Dari Nabi Adam ada umatnya, dari Nabi Isa ada umatnya, dari Nabi Ismail ada umatnya, sampai Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya punya zaman yang berbeda pada saat itu, ketika kita di zaman sekarang lebih besar tantangannya. Allah perintahkan itu kepada kita. Kita melihat dari kisah-kisah Nabi terdahulu, sudah ada yang Allah tenggelamkan daripada kisah-kisah Nabi terdahulu. Dan masih ada pembuktian nyata sampai hari ini yang harusnya kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Di dalam ayat lain Allah bilang, dzalika min amba'ir rusul. Kemudian juga dzalika min amba'il qura, dzalika min amba'ir rusul. Itu pesan Nabi, pesan Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita ibadah, di situ ada tujuan buat kita, yang tentu untuk merapikan hati kita, membenarkan hidup kita, dan menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertanya lagi dalam ibadah kita, ya Allah, saya sholat jalan terus setiap hari, jamaah setiap hari di masjid nggak pernah ketinggalan. Subuh jam 3 saya udah jalan, maghrib walaupun jam 6, jam 5 saya udah di masjid i'tikaf. Isya walaupun jam 7:20 saya setengah 7 udah nungguin, saya belum Isya. Sholat mah enggak, belum doang maksudnya. Saya tungguin Isya. Sehari saya nggak pernah ketinggalan ibadah kepadamu ya Allah, tapi ngapa hidup saya susah aja? Begitu kita pertanyaannya. Dia mah enak atau sholatnya apa, ngaji oga, tahan juga oga, hidupnya enak aja. Begitu kita. Pertanyaannya adalah, itu adalah katanya, bukan faktanya. Emang kita ketika kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu di hadapan Allah kita bersumpah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup saya, mati saya, ibadah sunnah maupun wajib, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita kaitin sama rezeki kita? Apakah kita kaitin sama duit kita? Kan enggak. Ujung-ujung Allahu Akbar dalam hati, entar nih wahai habis salam pasti duit turun dari Allah 10 juta. Enggak, bohong gitu mah. Habis sholat kita langsung kita terima duit dari atas langit turun ke bawah. Enggak. Tapi harus ada ikhtiar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang tadi Allah bilang Nabi dan Rasul terdahulu pun sama menjalankan ikhtiar di dalam hidupnya. Kan ikhtiar kita macam-macam. Kalau misalnya kita datang ke acara akikah, tetangga kita bilang, udah jangan datang. Emang apa? Udah pasti motong kambing. Emang apa kalau motong kambing? Ntar lu kena darah tinggi mati. Gitu. Kan kita ada ikhtiarnya begitu. Padahal nggak begitu bentuk ikhtiar kita.
bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-qanaatu bil hayat, yaitu kita menerima apa adanya hidup kita, ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang susah. Ayo dah. Ini almarhumah dulu itu ridho terhadap pemberian Allah sampai dipanjangkan umurnya sampai 78 tahun. Kalau kita belum tentu. Sekarang usia 30 tahun, 40 tahun, darah tinggi, asam urat, kolesterol, gulanya naik, stroke akhirnya. Kenapa? Karena kurang ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ridho terhadap pemberian Allah, apa aja juga enak kita gayang. Hayolah. Orang yang ridho terhadap pemberian Allah, kalau undangan di sono ada gado-gado, di sini ada sayur asam, dia sendok semua pasal, padahal itu rasanya apa tahu sayur asam sama gado-gado, kan nggak tahu. Enak juga ada begitu, tapi menurut orang yang ridho itu enak banget. Enggak bedanya kita tahlilan dikasih ikan bandeng lagi dikecapin, digoreng palanya sama dikecapin begitu, kita campur sama semangka, nyampe rumah kalau kita ridho enak aja. Kalau kagak ridho emang gimana nih panitia kagak beda tapi di bandeng campur semangka genyek rasanya begitu. Kagak ridho kitanya, coba kalau ridho enak aja hidup. Bagaimana kita ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu yang susah kita dapatkan. Kalau kita pikir-pikir, ridho dari Allah ketika kita mendapatkan rezeki yang sedikit tapi cukup untuk kita dan anak kita, kemudian istri kita, itu menjadi yang terbaik dalam hidup kita, dan ibadah kita pun tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa memikirkan apa yang harus kita kejar di luar daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Tahun ini Allah kasih motor, kita doa ya Allah mudah-mudahan tahun depan biar dapat mobil. Asal ganti tahun juga macam-macam permintaan kita. Kita mintanya sama tahun baru bukan sama Tuhan. Harusnya kita minta sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, bukan minta sama tahun. Wah ini mah tahun kelinci, mainnya di air mulu kita begitu. Wah ini mah tahun monyet, jatah. Ini mah tahunnya tahun apa? Kalau makin kita katakan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling enak. Kenapa? Nanti kita suatu saat bakal dipanggil Allah Subhanahu wa taala, bakal dipertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di dunia, baik pada saat itu ibadah kita yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika itu kita melaksanakan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berpesan kepada almarhumah berpesan kepada kita, kafa bil mauti wa'idun. Kata Nabi, cukup kematian menjadi wa'izan, menjadi nasihat buat kita. Dan almarhumah berpesan kepada kita malam ini, malam ke-7, kafa bil mauti wa'izan. Dari hadis Nabi, cukup ketika saya sudah merasakan kematian, semua anak cucu saya pun nanti akan merasakannya, semua saudara tetangga saya pun akan merasakannya. Oleh karenanya, rasakan kematian itu dengan sebuah kenikmatan. Dengan apa? Tabungan kita, investasi kita semasa hidup di dunia, rajin sholat kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu enak mah. Saya mah rajin sholatnya. Cuman kalau kita maksiat juga makin rajin sholat maksiat mah jalan terus kita. Misalnya ini pertanyaannya jawabannya gampang, berarti sholat kita masih ada PR-nya. Kata Sayyidina Ali, pada saat itu ada orang yang rajin sholat di zaman Sayyidina Ali, kemudian maksiat jalan terus. Kata Sayyidina Ali, itu adalah orang yang al-qanaatu bil jahli, orang yang menerima pada saat itu akan kebodohannya, cukup dengan kebodohannya, dia kagak mau mencari ilmu agama lagi untuk merapikan akan ibadah kepadanya. Karena males kita kalau yang begitu dah ngaji, malam Selasa di masjid enggak lah, enak di YouTube ngajinya enak sambil bahan kita sambil ngopi gitu, kita mah jawabannya di YouTube juga sama, yang penting kita modal kuota. Padahal beda ngaji, kalau langsung ke masjid nanya juga langsung dijawab Pak Ustaz. Coba kalau di YouTube kita ketika itu kita ngedengerin ceramah, kita nanya sampai budek kulit berbulu, kagak bakal dijawab sama HP. Ayo dah, ini kadang-kadang kita salah kaprah. Makanya Ibnu Ruslan di dalam matan Zubatnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lahu malu. Berapa banyak orang yang ibadah di hadapan Allah, pada saat itu mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tertolak. Sebab kenapa?
Karena ilmunya tidak dikuasai olehnya. Karena apa? Karena syarat dan rukunnya mereka tidak paham. Sekedar ikut dan ikut pada saat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ibadah kita jadi formalitas, tapi harus karena lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang enak mah. Ya, kalau kita pikir-pikir di dalam hidup kita ibadah kalau 5 menit aja sekali. Sehari semalam 24 jam cuma 25 menit kita melaksanain sholat. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, 25 menit. Kaki romanya berat banget, berat. Ntar kalau udah wayangnya sakit baru kita ingat datu ya. Enak kalau sakit mah. Minggu sakit di rumah iya ya. Kalau lu pengen sholat. Ntar kalau udah sholat gue pengen ikut ngaji. Kalau sakit, ya Allah kalau saya baik, ntar saya pengen rajin sholat, ntar saya pengen rajin ngaji. Dikasih baik sama Allah pada saat itu. Enakin juga nih kaki udah bisa jalan. Gue malas sudah sholat sama ibadah. Gue mah pengennya juga mancing aja. Gue mah pengennya juga nonton dangdut aja. Enakin kaki dari goyangnya. Gitu kita. Padahal di situ letak Allah ngasih istidroj kepada kita. Bukan berarti pada saat itu Allah mah sayang sama gua, enggak. Kita mah kan bisa banget ngakalin akal kita sendiri. Allah udah sayang ini sama saya. Saya dikasih baik supaya ntar saya bisa mancing lagi kemana-mana, supaya saya bisa maksiat lagi, supaya saya bisa nongkrong danun lagi. Jangan gitu. Padahal di situ Allah walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Lagi dikasih istri kita kata lo udah sehat lo. Lu gua kasih rezeki, coba mau dibawa kemana rezekinya? Begitu kita mikir. Kadang-kadang kita juga pakai akal kita doang kan. Gua mau sakit sih gua. Sama hidup ini nggak pernah ngalamin sakit. Gua mau sehat, disayang sama Allah. Bodoh gayanya soal disayang sama Allah. Dirinya sendiri mau gak ibadah. Padahal mah di situ letak kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita pikir lagi, udah kita pikir aja ini mah, kita mikir aja udah mau mindah. Kalau kita pikir lagi sekarang, misalnya kita punya teman atau sahabat di luar sono yang duitnya sampai miliaran, kagak pernah dikasih sakit, kemudian juga hidupnya enak aja. Itu padahal di situ bukan letak kasih sayang Allah, tapi letak kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi itu kan nikmat-nikmat juga. Tetap kalau Allah benci ngeri itu buat apa? Makanya dalam hikam Ibnu Athaillah Sakandari menjelaskan li illa ma tafrahu bihi ya illa ma tahdanu alaihi. Kalau kita hidup sedihnya sedikit, bahagianya juga sedikit. Kalau kita hidup sedihnya banyak, bahagianya juga banyak. Berarti seimbang. Hidup sakit mulu kagak enak, hidup sehat mulu juga kagak enak. Dosa kita kagak diampunin kalau sehat mulu, kalau sakit kan dosa kita dileburin sama Allah. Makanya hidup sedang-sedang aja, wahnya sehat kita gunain buat kebaikan, wahnya sakit juga kita terima, wahnya sakit juga kita gunakan dengan kebaikan, wahnya sehat juga kita bulu terima. Selesai urusan. Kalau sehat aja kita ogah banget dengan Allah. Kalau udah sakit baru iya. Begini nih benar kemarin tujuh hari itu kata si Ustaz Jalata aksaruhum lil mauti zikron kata Nabi, kalau kita hidup kudu banyak kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, kudu banyak melakukan kebaikan untuk modal setelah mati kita. Benar tuh begitu tuh. Kalau lagi sakit bilangnya begitu, kalau lagi sehat mah wah bohong itu mah. Buktinya gua nggak inget matinya lama, jangan begitu. Nggak inget matinya lama. Udah kita mah jalanin aja semasa-masa kita, sebodoh-bodoh kita hidup gini aja udah enak, jangan gitu. Entar dirasa udah wayahnya Allah kasih musibah, Allah kasih cobaan, ujian bertubi-tubi, hati kita tidak akan tenang menerimanya. Kalau kita pikir ketika duit banyak sampai koperan, rumah begitu besar sampai 1000-2000 meter, mobil sampai 5, pasti tidur kita kagak bakal tenang. Ayo dah. Jam 2 pagi mendusin, pintu gerbang dikunci belum? Setengah 3 mendusin, pintu belakang lupa. Jam 3 jendela udah dikunci apa belum ya? Mobil di depan mana BPKB yang di mobil begitu. Kalau kita nggak punya apa-apa, rumah belakangnya kagak ada pintunya, kagak bakal kita pikirin maling mau ngambil apa. Ada juga panci doang yang ambil, kagak mikirin kita.
Itu salah satu resep dari Rasulullah SAW, yang dimana Rasul mengajarkan kita agar hidup dengan qanaah, terima apa adanya, bukan apa adanya yang kita nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak selayaknya kita nuntut ini dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pertaruhkan ibadah kita, nantinya bakal kecewa dengan ibadah kita. Ayolah, berapa banyak orang yang kecewa dengan ibadah ketika kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu kita sudah bersedekah sampai ratusan juta, pada saat itu kita sudah berbuat baik kepada sahabat, saudara, tetangga kita, tapi musibah begitu banyak dalam hidup kita, kita salahin ibadah kita. Ya Allah, bagaimana ini urusannya? Saya kan udah ibadah mulu, ngapa musibah mulu? Begitu. Jangan sampai kita kecewa dengan ibadah kita, jangan sampai kita kecewa sama kebaikan kita, jangan sampai kita kecewa apa yang kita berikan kepada seluruh saudara, sahabat, tetangga kita. Ketika kita berbuat baik, dibalas dengan kebaikan itu biasa, tapi ketika kita berbuat baik, dibalas dengan kejahatan, itu luar biasa. Dan lebih luar biasanya lagi ialah ketika kita berbuat baik, tidak ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita tetap terus menerus sumastaqamu, kita berlanjut melakukan kebaikan. La khairi bi khairin la yadum, tidak ada kebaikan yang di dalamnya tidak berkelanjutan. Makanya terus menerus kita ibadah. Ini ngomong-ngomong udah jam berapa ini? Kalau udah ngomong enak banget kita hampir lupa waktu. Kalau kagak bikin besek, nah saya sampai jam 11 jadi terus. Sebab bikin besek, takutnya entar nyampe rumah punya besek sampai jam 11. Makanya udah segini aja, jangan lama-lama. Mudah-mudahan Allah masih panjang umur, berkah umur kepada kita, bisa berlanjut lagi di acara yang berbeda ataupun yang sama. Mudah-mudahan pada saat ini doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang ketujuh kita doakan almarhumah menjadi husnul khatimah min ahli jannah, menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama daripada bebas daripada siksa kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Kemudian keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan dijadikan keturunan yang solih solihah bagi kita sebagai tetangganya, kecipratan akan amaliyah ibadah yang beliau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat pada malam ini, dari malam ke-7 sampai malam pertama dulu, kita seminggu yang lalu tahlilan, sudah banyak pengeluaran dari tuan rumah, dan tentu sebuah pisang, sebuah jeruk, dan lain sebagainya dicatat oleh malaikat Allah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khususkan untuk almarhumah, mudah-mudahan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa li walidina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.